Semuanya sih kayaknya ya. Hampir semua Dan tuh. ini apa namanya JKT ini kan bikin Acel jadi terkenal lah ya. Iya, Maksudnya jadi alhamdulillah. punya banyak fans apa segala Betul, macam. betul. Gimana, enak gak terkenal atau Acel nyesel? Aduh, sumpah ini aku kemarin baru bahas kan Kak. Iya. Aku sebenarnya dosa sih mikir kayak gini. Iya, Aku tuh kayak sebenarnya. sempet sering banget mikir, harusnya tahu gitu belajar aja yang benar jadi psikolog. Aku sering Iya. banget kan Kak mikir kayak gitu. Tapi tuh kalau diomongin sebenarnya dosa Kak, karena Nggak bersyukur. nggak bersyukur. Ada Acel di studio ini sekarang. Nah itu gue tuh tahu panggilannya Acel karena Boris itu yang dikui. Oh Kakak nonton juga ya? Iya, depannya doang. Tapi bener kan Acel kan? Iya benar, Jangan Acel. Acel kan? Iya, aku kalau misalnya Acel lebih kayak ke stage name, terus itu nama dulu di JKT kan. Oh gitu. Nama panjangnya Acel aslinya apa? Azana Syaliha Alivia. Azana. Syaliha Alivia. Bagus namanya loh. Iya, aku lahirnya tuh pas azan asar kan Kak. Oh Terus gitu. Oke, arti oke. Alifianya itu tuh huruf Arab, jadi alif sampai ya. Oh gitu. Alif sampai ya. Terus iya A-nya 2 kan, Alivia. Alivia. Terus Asel tuh dari mana? Nah itu dia, itu nama panggung Kak, itu stage name. Nggak, yang ngasih nama Asel sendiri apa tim JKT? Sebenarnya pas kecil aku kan punya kakak ya. Oke. Namanya Nasya. Jadi pengennya tuh namanya mirip Nasya sama Nashel. Nashel. Tapi aku tuh nggak bisa ngomongnya Nashel, kayak kepanjangan gitu kan. Nashel. Jadinya aku biasanya Ashel. Terus pas kecil juga ngenalinnya Ashel. Terus ya udah kebawa sampai stage name gitu kan. Oh gitu. Tapi panggilan di rumah Acel. Panggilan di rumah tetap Acel. Terus teman-teman kecil atau yang kayak emang deket banget sama aku tetap manggilnya Acel sih sebenarnya. Tetap panggilnya Acel ya. Dan sekarang hitungannya Acel ini udah graduate dari JKT baru Februari kemarin. Betul, baru sebulan lebih lah ya. Alasan graduate apa, kan Acel masih muda. Kalau yang graduate setahu gue ya, ini setahu gue kemarin-kemarin ada yang mau nikah. Oh Itu kan iya, ada tuh ada. yang mau nikah, ada juga yang memang sudah ketuaan juga mungkin kan. Betul, udah umurnya. mungkin. Acel kan masih muda, Acel. Kenapa graduate ya? Karena aku juga masuk di usia muda ya Kak. Aku masuk JKT48 tuh usia 14 tahun kan, SMP. Jadi ya lumayan juga 4,5 tahun di sana, pengen ngelanjutin mimpi yang lain lah ya. Kuliah itu ya. Kuliah, terus pengen coba acting juga, pengen nyoba banyak pengalaman baru di dunia entertain sih, lebih nge-explore lagi. Tapi Acel kalau udah masuk ke dunia acting gak kuliah juga tuh Cel. Wah, Sepengalaman gue sih kayaknya kalau udah terjun di acting mah acting terus itu. susah ya Kak. Wih susah Cel. Ngatur jadwal syuting lebih sulit daripada JKT. Iya sih, tapi aku tuh pengen masuknya yang online Kak. Oh kelasnya Iya, kelas online gitu, yang Ilkom online. Iya. Tapi sebenarnya aku tuh punya jurusan lain Kak. Kalau misalnya aku nggak jadi artis tuh apa? ada. Aku pengen banget jadi psikolog. Wih Sebenarnya ya. keren banget. Sebenarnya aku tuh pengen banget kuliah psikolog dan memperdalam tentang psikolog tersebut. Cuma ya udah, mungkin udah jalannya di sini ya. Sebenarnya pengen sih imbang dua-duanya gitu. Pengen jadi psikolog juga, pengen jadi artis juga. Tapi untuk saat ini ya mimpi jadi psikolog kita kubur aja dulu gitu ya. Oh gitu. Kenapa Cel pengen jadi psikolog Cel? Seneng ngobrol sama orang apa? Suka mempreteli jiwa-jiwa orang? Aku seneng ngobrol sama orang. Aku suka kayak the way they talk, kayak gimana mereka ngomong sama aku. Terus kayak aku tuh suka ngelihat ini orang gimana sih orangnya ya. Aku suka yang kayak gitu-gitu sih. Ekstrovert ya Acel? Banget Kak, aku extrovert banget. Sumpah. Oh gitu. Sumpah. Yang MBTI itu Kakak tahu gak sih MBTI? Yang kayak Kenapa? INFP yang gitu-gitu. Aku tuh pas SMP, pas tes mau masuk SMA, ekstrovert aku tuh 97%. Astagfirullah. Itu gila banget. Introvert aku 3% doang Kak. Gila, berarti gak betah di rumah. Iya, sebenarnya aku betah, aku suka banget di rumah, tapi aku tuh selalu kayak ngajak teman main ke rumah gitu biar rumah aku nggak sepi. Makanya temen tuh sering banget nginep kayak, atau enggak aku yang nginep ke rumah teman. Emang dulu se-extrovert itu sih. Ya sampai sekarang dong, masih dong. Sekarang udah terakhir tes yang official itu tuh udah 80-an gitu sih.
Tapi tetap aja tinggi ya Kak. Kayaknya gue kalau diuji kalau gue sebenarnya malas banget sih kayak self claim kayak ini introvert extrovert sebenarnya malas juga sih sebenarnya. Cuma ini kan based on kesadaran diri kita masing-masing aja ya. Kalau gue tuh orangnya introvert. Oh Kakak lebih. Kalau menurut gue belum tes kayak Acel ya. Acel udah valid, udah legit, udah 100%, 80% ini kan. Nah kalau gue itu gue nggak pernah tes sih, cuma gue memang orangnya nggak suka keramaian. Oh ada yang kayak gitu. Ya buat gue interview kayak gini aja menguras energi sebenarnya. aku suka ditanya-tanya, aku suka ngobrol Kak. Jadi sebenarnya introvert extrovert itu tuh bukan kayak oh kita pendiam berarti kita introvert, kita bawel berarti kita extrovert, enggak. Jadi itu introvert dan extrovert tuh gimana kita ngecas energi. Ada kita diam kayak kita ngeliatin orang ngobrol aja itu bisa ngecas energi, itu kita part of extrovert Kak sebenarnya Kak. Kita kayak bengang-bengong di keramaian, tapi kita nonton live music atau ngeliatin orang ngobrol, itu sebenarnya kita juga kayak ngerasa ada sisi extrovertnya. Tapi ada juga yang wah kita bawel, kita suka keluar, tapi cara ngecas dirinya nonton TV di rumah atau kayak dengerin lagu di perjalanan, itu jadi condongnya ke introvert. Iya benar. Gue pernah dapat itu juga yang benar kata Acel tadi. Dulu ada temen ngasih tahu bedanya introvert sama extrovert. Kalau extrovert itu intinya manusia harus ngecharge lah, ada bahasanya tuh ngecharging juga, ngecharge energi sama kayak handphone babes kita tuh juga ngecharge juga, cuma beda-beda. Kalau extrovert dia tuh ngecharge-nya adalah keramaian. Jadi dia nongkrong, dia nonton live music, dia ketemu teman-temannya itu lagi charging, lagi nge-recharge, lagi charge dirinya sendiri supaya energinya pulih lagi. Habis itu dia mau kerja, dia menyendiri lagi, dia udah 100% lah gitu. Iya betul. Kalau bedanya introvert kebalikannya, yang menguras energi justru keramaiannya, live music, berbaur sama orang, basa-basi itu draining banget. Jadi kayak anjing capek banget ya gitu. Nanti pulang nonton Netflix apa itu ngecharge. Iya benar. Oh Acil udah ngerti sampai di situ ya. Iya makanya aku tuh emang sebenarnya awalnya passionate banget jadi psikolog. Terus emang ngedaleminnya kan psikolog tuh between di IPA sama IPS kan Kak. Dulu tuh pas SMA sampai kayak aduh bingung banget nih ambil jurusan apa ya kalau buat jadi psikolog. Ternyata daftar JKT. Jadi sekolahnya jadi gitu. Ya jadi homeschooling. Homeschooling. Tapi aku sempat kelas 1-nya tuh SMA negeri sebenarnya. Oke, SMP-nya pun SMP negeri. SMP-nya madrasah. Madrasah? Iya aku madrasah. Oh alhamdulillah soleha sekali, Masya Allah ya. Di bulan Ramadan ini kedatangan kamu soleha. Oh gitu, madrasah, SMP madrasah. Iya. Oke. Dan itu karena ini agak bertolak belakang sebenarnya, maksudnya SMP-nya kan madrasah ya. Iya. Tapi yang pengen gabung JKT ini siapa, Acel atau orang tua? Aku sendiri, soalnya dari SD tuh aku emang udah aktif gitu kan Kak. Aktif apa tuh? Dulu aku atlet. Atlet apa? Iya atlet cheer sama gimnastik. Yang lempar-lempar itu loh Kak. Oh ya yang dilempar-lempar. Pas SMP kan aku SMP tuh juga di madrasah sempat kayak cheers. Masa anak madrasah cheers gitu. Sempat kan. Begitu. Iya sempat ada kayak gitu juga. Terus, tapi ya sekarang jadi bahan. Aku kayak ngeliatnya ketawaan aja sih. Oke. Nah terus habis itu udah mau gabung JKT atas kemauan Acil sendiri. Iya atas kemauan aku sendiri. Audisi kan ya? Audisi Kak, audisi. Okay. Aku yang foto sendiri, maksudnya kayak pribadi gitu. Terus juga pas daftar audisi langsung yang di interview gitu juga aku sendiri tapi dianterin mommy. Terus yang ngisi formulir aku juga gitu. Oh, dan mamanya Acel ngizinin ya? Awalnya nggak ngizinin. Oke. Karena dulu tuh pas cheer sempat capek banget dan sempat cedera juga. Terus takutnya di JKT terulang kembali gitu, kayak wah ini bakal sibuk banget nih, pasti bakal sakit-sakitan lagi nih. Ternyata setelah kayak ngelihat aku emang kayaknya anaknya bisa deh, kayak anaknya suka, anaknya mampu gitu, nggak bakal sakit-sakitan kayak dulu lagi. Ternyata baru diizinin pas kayak emang udah benar-benar keterimanya tuh, baru disupport banget, dianterin dan segala macam. Dan SMP-nya lulus. Kalau SMP lulus? Iya, alhamdulillah. Dan SMP berarti kayak back and forth gitu, maksudnya kayak dari sekolah SMP ke JKT, SMP JKT gitu? Benar. Pas SMP tuh aku apalagi kan kelas 3 ya Kak pas masuk JKT. Dan itu tuh masih ada mimpi buat masuk SMA negeri dan lain-lain kan. Jadi aku ikut bimbel dulu yang sampai jam 4:30, terus jam 7 baru kegiatan JKT. Atau enggak kayak ada
latihan vokal dan lain-lain gitu. Jadi emang tektokan. Ih, untung udah kelas 3 tuh ya posisinya ya. Maksudnya berarti kelas 1, kelas 2-nya masih sekolah yang benar. Iya, masih ada inilah ya masa sekolahnya lah ya. Iya, masih ngerasain lah. Masih ngerasain masa sekolah sih. Terus pas kelas 3 nih udah mulai keterima tuh kelas 3. Iya, udah mulai keterima kelas 3 dan emang aduh ini ngimbanginnya agak awalnya tuh agak susah gitu. Oke. Ngimbangin sekolah. Generasi berapa? 9 ya? Aku 9. Oke. Nah, pas keterima audisi itu dihubunginnya gimana sih? Emang biasanya? Oh, jadi aku inget banget aku lagi tidur kayak sore-sore sebelum maghrib gitu kan. Ada telepon masuk ke handphone Acel sendiri. Iya, ke nomor aku sendiri kan. Itu miss call udah 2 kali dan miss call sekali ke Momi. Ke mama aku. Jadi kan pas audisi juga disuruh masukin nomor orang tua kan. Habis itu nelpon 2 kali ke aku, sekali ke Momi. Terus ini yang ketiga kan nelpon ke aku. Itu mungkin kalau misalnya aku reject nggak tahu ya gimana ya. Terus pas yang ketiga ditelepon, aku angkat nih. Aku udah negative thinking, ini siapa depannya 021. Kayaknya gak pernah ada kredit apa-apa juga, gak pernah pinjol mana, pinjol asuransi mana nih nelpon, bank mana. Nomor tahu kan ya masih underage, belum ada begitu-gituan kan. Aku mikir ini, aduh ini 021 siapa. Terus pas aku angkat, keluar suara cewek gitu kan. Halo, betul ini dengan Azana Syaliha ya? Gitu. Oh iya betul. Selamat ya kamu keterima audisi tahap 1 untuk JKT48 generasi 9. Terus aku di situ aku cuma kayak, "Oh, Kak ini beneran Kak?" Kayak, "Iya beneran. Nanti lengkapnya aku kirim di WA ya gitu untuk jadwal audisi ke depannya gitu." Terus aku cuma kayak, "Oke Kak, makasih ya Kak, makasih." Aku udah gitu doang, terus aku nangis setelah itu. Oh, nangis. Langsung nangis kayak ini beneran. Gimana nangisnya? Masa ditiruin. Soalnya aku tuh gak keterima di audisi generasi 8 Kak. Oh sempat. Aku sempat, tapi cuma aku tuh daftarnya di hari akhir. Oh, generasi 8 tuh siapa aja ya? Adele, Vioni, Flora, Oni, Lulu. Oke, sempat audisi itu. Iya. Dia tuh audisi tiap tahun ya? Apa gimana? Kalau misalnya generasi aku tuh 2 tahun setahun 2 kali, tapi sekarang udah setahun sekali. Oke, berarti generasi 8 sebenarnya sama 9 nih mepet-mepet ya? Iya, kalau nggak salah generasi 8 tuh Juni atau Juli, aku Desember. November, Desember. Dan ketolak di generasi 8. Ketolak di generasi 8, gak ada panggilan apa-apa gitu sih pas generasi. Enggak dikasih tahu alasannya kenapa? Enggak, jadi pas aku daftar udah segala macam, aku lihat langsung ada pengumuman membernya. Ya. Terus aku kayak, oke, nggak apa-apa Rachel. Terus yang bikin pengen nyoba lagi generasi 9 apa? Karena ini Oli lebih on time nih, maksudnya lebih cepet, lebih prepare gitu. Sebenarnya pas 8 aku tuh udah pesimis banget Kak. Oke. Udah kayak, udah deh, udah nggak usah jadi JKT lagi, balik aja jadi atlet gitu kan. Kayak aku mikir atau enggak, ya fokus aja belajar buat jadi psikolog dan lain-lain. Udah lagi fokus belajar, bimbel segala macam. Tiba-tiba di explore IG aku tuh ada tulisan pengumuman buka generasi 9 JKT48. Di situ aku tuh bener-bener clueless banget Kak, kayak nggak usah deh. Udah sempet yang kayak nyerah gitu, udah nggak bakal keterima lagi ini. Udah yang ngeliatnya males Kak, ngeliatnya tuh yang jadi sedih gitu. Udahlah, aku scroll aja. Tiba-tiba muncul lagi tuh di explore aku, padahal aku di situ udah kayak nge-scroll kan di akun yang beda. Oh, second account. Iya, di akun yang beda, di second account aku yang dulu. Terus tiba-tiba pengumuman generasi 9. Terus aku kayak nggak mau. Sampai akhirnya aku dulu main Twitter juga tuh. Twitter aku tuh dulu suka banget sama grup namanya Aizuan Kak. Dia juga base-nya 48 grup kan. Aku lagi scroll, aku lihat ada mutual aku yang daftar juga. Oh, yang dia keterima mutual? Enggak. Aku kan dulu tuh RP gitu loh Kak. jadi kayak anon, ngerti gak sih? Kita nggak tahu siapa tahu keterima, tapi sampai sekarang dia nggak jujur ke aku gitu. Iya, siapa tahu dia ternyata udah gabung member. Oh, lu yang ini. Iya, jadi tapi aku kayak ih, dia ternyata daftar gitu. Terus aku kayak nggak mau kalah gitu kan Kak. Kayak
oke deh kalau misalnya orang di sekitar aku aja udah daftar, mungkin ini universe kayak nyuruh aku buat daftar gitu. Atau aku ngeberaniin diri buat daftar generasi 9. Itu juga aku belum bisa nyatok, belum bisa make up, ya udah asal foto aja. Dan alhamdulillah keterima Kak. Dan aku nomor urut pertama. Uset. Iya, pas di calling tuh pertama. Jadi itu ada peringkat-peringkatnya juga ya kalau Gak ada keterima? peringkat sih, tapi pas lagi bacain nama aku dipanggil pertama. Aku nggak tahu itu peringkat atau apa ya, tapi nama aku dipanggil pertama gitu. Oh gitu. Terus masuk nih tahap 1. Masuk Keterima. tahap 1. Apalagi habis itu urutannya? Habis itu interview segala macam. Di interviewnya gimana? Kenapa pengen gabung JKT gitu? Iya, kenapa mau gabung JKT? Terus kayak hobi kamu apa? Alasannya apa Acel waktu itu? Kenapa pengen gabung JKT? Alasannya ini sama kayak aku pas ngumumin graduate Kak. Alasan aku pengen nyenengin banyak orang. Aku pengen kehadiran aku tuh bikin orang lain seneng gitu. Kalau ngeliat aku tuh senyum atau yang kayak ih Ashel gitu loh, yang kayak gue jadi semangat lagi karena Ashel. Nah aku juga ngumuminnya pas graduate karena itu juga. Oh ya, ini editor gue juga seneng banget nih ada Acel. Serius. Jadi ya seneng banget ya. Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Nyenengin orang tuh dapat pahala Kak. Oh gitu. Yang tahap 1 kan cuma foto ya. Berarti dia seleksinya cuma screening dari foto. Dari foto sama dari hobi sama Oke, kayak baru ditelepon. Iya, ada ditanya juga apa yang kamu tahu dari JKT48 dan kenapa mau gabung JKT48 gitu. Oh berarti misalnya yang awal nih belum keterima nih, ngasih foto, Iya, nggak dipanggil kan? Itu nggak dipanggil? Iya, nggak, coba diseleksi. Dari foto berarti ke screeningnya ya? Iya, dari foto. Habis itu tahap kedua interview. Interview segala macam kayak osinya siapa. Siapa osinya aja? Aku dulu jawabnya Kak Sanju. Generasi 1 dong. Iya, generasi 1. Itu yang bikin jatuh cinta sama JKT tuh. Iya, Kak Sanju love banget. Terus pas audisi pun aku juga jadi gini Kak, interview. Dipanggil. Yang tahap ketiga workshop. Terus yang tahap keempat baru tes nyanyi sama dance. Oh, tapi tahap kedua ini interviewnya ada yang dieliminasi lagi dari situ, nggak ada? Atau udah? Ada oh, banyak, berarti ada banyak. untungnya interviewnya Acel meyakinkan tim JKT untuk lanjut ke tahap ketiga. Iya, tahap ketiga. Aku tuh di situ inget banget yang di pas batch aku itu ada satu member juga yang kelima, Marsha. Dia benar-benar teman pertama aku. Dan kita dipanggilnya juga barengan. Itu Marsha. Abis itu yang ketiga baru workshop segala macam. Workshopnya apa nih? Workshopnya kayak nari, nyanyi, di tes vokal segala macam. Terus baru yang depan jurinya kita nyanyi sama dance gitu. Jurinya siapa itu ya? Banyak iya kayak Kak Melody, Kak Haruka sama yang atas-atasan JKT lah. Oh, Melody ada, Haruka gitu. Iya lumayan rame sih itu. Di tahap ketiga itu. Oke, lolos lagi nih Acel tahap ketiga. Iya. Tahap keempatnya apa? Enggak, sorry Kak. Yang pas tahap ketiga itu tuh belum ada juri. Belum ada juri, baru kayak sensei dance-nya gitu sama vokal. Oke, keterima nih. Iya, keterima. Itu aku tuh dari berapa orang? Dari berapa ya? 50 ada? 40? 33 kalau nggak salah. Oh, nanti ujungnya jadi endingnya tuh gen aku 10. 13 orang. Lumayan ya. 13 orang. Oke, masuk nih tahap 4 nih, baru ketemu Haruka Melody. Iya, terus di situ tuh kayak ada dance. Aku tuh nyanyinya judul lagunya Sugino Season. Itu lagu Under Girls, itu juga ada Kak Sanju di situ. Terus kalau dance aku Seven Ring, waktu itu Seven Ringnya Ariana. Grande. Itu. Dan pas audisi aku tuh udah mau nangis banget karena aku salah lirik Kak. Aku salah lirik, apalagi itu kan lagu JKT ya. Tapi aku pede aja, jadi pas aku salah lirik, jadi kan ref tuh kayak kebagi dua gitu ya Kak. Aku malah nyanyi tuh yang bawah. Jadi ya udah aku nyanyiin yang ini terus aku ulang lagi. Jadi ya nggak salah banget lah ya. Habis itu kayak ya udah selesai nyanyi, aku nangis ke belakang karena aku salah lirik. Terus nangis nih. Nangis, habis itu ditenangin kayak nggak apa-apa. Terus besokannya diumumin langsung kayak Azana Syaliha gitu. Keterima alhamdulillah. Nangis lagi. Nangis dikit, kalau gitu udah nangis dikit. Kalau gitu udah kayak lebih condong ke seneng gitu. Daripada ke sedih, jadi kayak itu di FX tuh ya. Pas dibilang keterima gitu-gitu. Iya, keterima. Berarti kan ditanya ini nggak sama tim JKT kayak lagu favorit JKT gitu, ada? Itu pertanyaannya pas ini sih, pas kayak udah keterimanya gitu sih. Ditanya apa lagu favoritnya JKT kalau buat Acel? Aku Sugino Season
musim yang selanjutnya, makanya aku. Itu yang mana ya? Yang berapa banyak lagi mimpi yang kan kulihat. Udah lama ya. Itu baru 2019, ya. 2019. Iya lagu baru. Soalnya kalau gue lama-lama, gue tuh yang mana mentari senja ada gitu-gitu tuh lupa apa apakah lihat langit mentari senja. Nah itu lagu-lagu itu yang gue suka. Itu juga aku pernah nangis karena lagu itu Kak, beneran itu lagunya deep banget, bagus banget artinya. Kenapa nangis dengan lagu itu? Jadi nih aku ceritain ya. Jadi tuh pas aku mau ngumumin graduate, aku tuh ngira konser ada namanya Summerfest, itu bakal jadi konser terakhir aku gitu. Aku kira itu bakal jadi konser terakhir aku. Dan lagu encore-nya, lagu sebelum encore tuh lagu itu Yuhiwo Meteru Kak. Dan itu ngebawainnya pas bener-bener lagi sunset Kak. Jadi aku tuh nangis, aku juga dipeluk Freya dan lain-lain kan pas itu. Kayak aku tuh nangis karena aku udah mikir kayaknya ini lagu, konser terakhir aku di JKT, but kayak no one knows gitu loh Kak. Kayak gak ada yang tahu kan. Terus karena liriknya bagus dan menyentuh, jadi aku nangis Kak. Kayak, yang pas lirik yang mana? Paling menyentuh. Kita bacain liriknya. Aku lupa lagi liriknya. Ini nih. Pokoknya di liriknya tuh, karena tidak mau membuat keluarga dan teman menjadi khawatir, kau paksakan diri untuk tersenyum gitu. Pokoknya itu intinya partnya kayak Haruka gitu. tuh. Iya kan? Iya benar-benar. Soalnya Haruka nggak bisa ngomong R, Tomang. Nggak bisa ngomong. Ya pokoknya karena orang Jepang kan. Iya karena baru. Jadi nggak bisa teman, jadi dan Tomang. Iya. Pokoknya gitu-gitu deh. Lucu tuh. Itu pas Haruka tuh. Iya. Kau paksakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Iya yang itu makanya itu pas part itu gila. Itu aku banget ya. Pada saat itu relate banget lah ya pokoknya Kak. Iya soalnya graduate-nya Acel ini bukan kemauan orang tua, bukan kemauan emang udah mau kayaknya mau coba sesuatu yang baru lagi aja, udah stuck di 4 tahun ini gitu-gitu aja ya. Betul. Z itu generasi berapa dong Z? Kalau Z generasi 7. Generasi 7 dia aja belum graduate ya? Iya aku kenal dia udah dari kecil banget Kak. Aku juga awalnya tahu JKT karena dia masuk JKT juga sih. Z itu berarti kan Acel lebih muda, Z lebih tua kan? Iya betul kan? Beda setahun kalau generasi masuknya beda setahun tapi 2 generasi. Gitu. Dia 2018. Iya. Dan sejauh ini yang paling akrab tadi Freya, siapa Marsha, Freya, Kathleen, Adele, Z, Jessie, Chika, Ola, banyak sih sebenarnya. Kathleen, Indah, siapa lagi, Flora, Kristi. Itu banyak sih Kak sebenarnya Kak. Ya semuanya sih kayaknya ya. Semua dan itu. Ini JKT ini kan bikin Acel jadi terkenal lah ya. Maksudnya jadi punya banyak fans apa segala macam. Betul. Gimana, enak gak terkenal atau Acel nyesel? Aduh, sebenarnya aku kemarin baru bahas kan Kak. Iya. Aku sebenarnya dosa sih mikir kayak gini. Aku tuh kayak sempat sering banget mikir, harusnya tahu gitu belajar aja yang benar jadi psikolog. Aku sering banget kan mikir kayak gitu. Tapi tuh kalau diomongin sebenarnya dosa Kak, karena nggak bersyukur. Tapi nggak apa-apa, ini kan opininya Acel. Opini nggak bisa dilawan. Terus tuh kadang tuh otak aku suka berantem kayak, aduh mendingan gue belajar aja yang benar. Tapi aku juga banyak dapat rezeki dari JKT, dari aku sekarang gitu kan, dari kayak jadi apa sih bahasa, jadi terkenal lah ya pokoknya. Karena aku sebenarnya banyak dapat rezeki dari situ. Tapi dalam deep down di hati aku tuh pengen jadi yang kayak gak ada publik yang tahu sama aku, yang kayak emang private life. Terus aku jadi psikolog, jadi dokter dan lain-lain. Sebenarnya aku pengennya kayak gitu Kak. Sebenarnya ya ada pikiran kayak gitu kayak nggak nyesel sih, cuman kadang kalau misalnya lagi capek banget memang harusnya gini ya, harusnya belajar aja yang benar ya gitu kadang. Tapi ya bukan nggak bersyukur ya. Dan nanti pas Acel udah pas belajar tahu gitu dulu gabung JKT. Jadi gak ada bersyukurnya. Manusia ini memang tidak ada pernah bersyukur ya. Makanya lagi capek kuliah nanti kayak tuh gitu gue jadi artis gitu. Tuh gitu jadi artis. Padahal emang plus minus ya kan. Iya, Acel pas sekolah kan kedokteran atau psikolog gitu-gitu. Iya, Acel tuh cantik banget, tahu gitu jadi artis. Terus Acel pas pulang, kenapa gue belajar ya? Harusnya jadi artis, serba salah ya. Iya, serba salah Kak. Tapi ya itu pikiran karena ya
konsekuensi pekerjaan Kak. Konsekuensi pekerjaan lah. Iya, intinya mau apapun pekerjaannya, mau bahkan yang kalau misalkan enak jadi Acel terkenal, enggak juga terkenal mah juga ada nggak enaknya loh. Bener-bener. Gitu, kerja kantoran ada nggak enaknya, kerja jadi dokter ada nggak enaknya, semua mah nggak selalu ada nggak enaknya. Benar. Iya, tapi sejauh ini maksudnya impact terkenal yang paling mengganggu Acel apa? Yang paling bikin rusuh? Orang ngajak foto tiba-tiba kah atau apa? Enggak, aku suka banget Kak. Aku suka banget kalau Oke. disamperin. Jadi apa yang bikin ngeselin orang? Yang bikin ngeselin sebenarnya DM kurang ajar. Kalau itu I used to it sih, kayak ya udahlah ya. Iya, oke. Aku lebih kayak mungkin banyak opini yang kayak nggak bisa aku kontrol gitu lah. Oke. Ya itu doang sih, karena kan orang beda-beda ya Kak. Iya beda. Kadang maksud kita apa diartikan apa. Iya kadang gitu aja sih. Oke. Kalau misalkan nggak ada privacy, enggak ya Acel mah baik-baik aja ya. Foto-foto sama orang di luar sana mah. Aku malah lebih suka kayak dipanggil kayak Kacel boleh minta foto nggak, daripada dari jauh tapi foto diem-diem. Abis itu tiba-tiba udah muncul di sosmed kayak ketemu Acel, sumpah tadi dia lagi sama gini. Jadi kayak nyebarin info padahal tinggal foto aja, sapa aja. Aku juga nggak bakal terganggu kalau emang kamu mau foto, daripada di foto diem-diem terus kayak diikutin. Kadang misalnya nih, aku kan suka nggak nyadar ya Kak di foto diem-diem gitu. Terus tiba-tiba aku mau beli baju, itu bukannya orang yang tadi di tempat makan ya Cel. Terus kayak tiba-tiba ke bioskop ada lagi. Kok dia ada lagi ya? Terus kayak sampai aku udah mau pulang, kok ada lagi? Gitu loh. Aku jadi lebih pilih kayak disapa kayak hai Kak gitu, dibanding diikutin diem-diem terus gitu loh. Fans yang annoying ini, kita bukannya menjelekkan fansnya Acel ya. Cuma ini kan ada, kita ngomongin bukan fansnya tapi behaviornya ya. Iya benar. Maksudnya fans yang selama ini annoying selain tadi ngikut-ngikut tadi apa buat Acel selama 4 tahun ini Cel? Yang annoying, aku jarang ngeliat fans annoying sih Kak sebenarnya. Oke. Cuma baik-baik aja, cuman ya ada beberapa aja mungkin yang kayak misalnya nih pengennya harus mereka mulu gitu, kayak harusnya diwaro gitu lah kalau bahasanya. Pokoknya ini doang nih yang diwaro, kan banyak yang lain. Iya, banyak yang lain. Itu yang termasuk mengganggu Acel tuh ya. Iya. Kalau selama ini handshake festival atau apa, ada yang ngeselin nggak? Enggak sih, enggak, alhamdulillah. Makanya itu Kak, aku tuh alhamdulillah banget kalau misalnya pandangan orang ngelihat Acelitik tuh buruk. Sebenarnya enggak, sebenarnya mereka tuh yang benar-benar support ngedukung aku tuh sangat amat baik dan suportif. Bahkan kalau misalnya meet and greet dan lain-lain, mereka tuh yang emang fokusnya ngebahas aku aja gitu. Misalnya kayak there is something happen di luar tentang aku, mereka fokusnya tuh yang gini-gini Cel, gini-gini, yang menasehati. Karena ya tujuan baik emang harusnya tuh dinasehatinnya dengan kata-kata yang baik dan cara yang baik ya Kak. Jadi kayak Acelitik kayak gitu sih. Mereka walaupun kayak tahu gimana, mereka pasti nasihatinnya baik. Iya, dan itu harus di maintain terus. Betul. Ini terus karena nanti itu bisa jadi ngebantu Acel juga kalau ada masalah. Betul. Dan ini apa namanya, selama handshake ini, misalkan handshake, karena gue pribadi bukan wota yang ikut handshake, nggak pernah ikut event-event begitu ya. Jadi selama handshake ini ada nggak yang kejadian lucu atau enggak yang tingkahnya fansnya Acel tuh yang lucu gitu, yang tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain atau diem aja diajak ngobrol? Sekarang aku tuh nggak ngerasain generasi handshake kan Kak. Oke. Aku jadi tuh pas aku masuk pengen ada handshake event, 2 minggu setelahnya COVID. Oh, kena COVID ya? Iya, aku generasi COVID. Terus pas udah mulai sembuh nih COVID. Tetap ada handshake kan? Sempat ada kan? Enggak, jadi tetap meet and greet, cuman udah nggak ada handshake. Jadi ya ngobrol kayak biasa aja. Oke, berarti ada tingkah laku yang lucu nggak? Tingkah laku yang lucu banyak banget. Aku kan suka banget panda ya Kak. Ada yang cosplay panda, bener mukanya pakai panda, terus baju panda, terus ngenalin diri as panda. Terus kayak aku mau peluk banget kan, tapi kan nggak boleh ya peluk-peluk ya, ada dibatasin gitu kan. Terus kayak mereka sering banget yang pakai baju panda. Pokoknya yang ya Pak tentang panda lah. Mereka itu lucu-lucu banget. Cuma yang Kakak bilang diem kaku gitu, aku kayak I will never let my fans kayak diem kaku doang sih. Diajak ngobrol terus. Pasti diajak ngobrol, karena mereka diem tuh bukan karena mau diem sebenarnya, tapi udah nyiapin kata, udah nyiapin mau ngomong apa, tiba-tiba pas ngeliat aku ngeblank, kayak aduh
aduh ini ngomong apa ya? ya ngomong apa. Jadi kadang aku yang pancing duluan gitu sih, kayak kakak dari mana yang gitu, gimana akhirnya meet and greet. Soalnya kayak suka kasihan. Aku sebenarnya ada satu penyesalan aku Kak waktu itu sempat lagi video call. Terus suara aku tuh lagi kayak gini kan, suara aku tuh sering banget serak kayak gini kan. Dia mati kaku pas lagi video call. Terus pas selesai video call dia cerita sama aku, aku udah nabung susah banget, harus pinjem handphone teman, wifi bla bla bla. Aku juga udah nyiapin kata-kata, tapi tadi pas aku video call aku lupa mau ngomong apa. Bisa baca ya? Iya, tapi dia tuh yang kayak udah gini, Kak, terus kayak mukanya udah berkaca-kaca gitu Kak. Tapi aku tuh udah kayak mencoba, apa kenapa? Soalnya aku tuh nggak pengen nyari topik, takutnya dia emang kayak ada mau ngomong sesuatu. Terus tiketnya habis. Terus pas aku bacanya kayak, ya Allah, aku merasa bersalah banget gitu. Aku pada saat itu memang lagi sakit dan agak pasif gitu kan buat diajak ngobrol. Terus kayak mulai saat itu oke, aku harus nge-reach orang duluan. Aku harus kayak jadi member yang aktif gitu pada saat itu kan. Harus yang kayak kita nggak tahu mereka kayak nabung buat bisa mau ngobrol walaupun mati kaku tuh perjuangannya gimana gitu Kak. Makanya mulai saat itu aku mulai kayak oke, kalau emang ada fans yang pasif harus kitanya yang aktif gitu. Tapi Acel mah ekstrovert, iya, enak. Alhamdulillahnya. Member yang lain teman Acel ada yang introvert nggak, yang males nanggepin, ada nggak? Atau enggak? Kalau misalnya masalah fan service aku mah nggak tahu ya Kak, itu kan masing-masing. Pribadi masing-masing. Tapi yang Acel kenal pribadi baik gitu, yang introvert ada? Ada. Siapa? Jessie. Okay. Jessie, tapi dia fan service-nya bagus banget Kak. Jessie berarti dia bener-bener charge dirinya sendiri terus sampai akhirnya dia bener. Jessie itu ya. Jessie. Tahu dari mana dia introvert, dia cerita? Kan emang deket banget Kak. Emang deket banget. Iya. Tapi member-member ya punya kelebihan fan service-nya masing-masing lah ya. Tapi yang aku sering pantau ya Jessie gitu, yang fan service-nya bagus. Ya part of the job lah ya, mau nggak mau walaupun introvert tetap harus apa kabar gitu ya. Benar. Nggak ada Acel begitu itu nggak capek Cel? Wah, begitu setiap saat loh, 4 tahun loh. Wah Kak, nih kakak aku nih yang tahu gimana. Kadang lagi video call lagi drain banget, lagi energinya habis. Ya pokoknya lagi drain banget. Video call selesai satu sesi nangis dulu. Terus kayak nonton YouTube atau scroll TikTok dulu, terus masuk sesi dulu kayak Kak gini. Terus nanti lagi break nangis lagi dulu sampai di sesi 3 kayak udah habis energinya. Nangis lagi gitu, kayak sempat ada di fase itu. Gitu. Tapi setelahnya jadi dulu tuh ada live namanya showroom kan Kak. Aku pernah lagi capek banget, tapi aku maksain diri buat showroom. Buat apa? Buat ngecas energi itu. Yang kayak ternyata baik-baik aja gitu. Iya. Fine aja. Tapi kan sempat ada di fase itu. Secara nggak langsung JKT itu udah ngasih sesuatu yang positif ya, kayak pembekalan mental, pembekalan. Betul. Apa aja yang didapat selama gabung JKT berarti Cel? Alhamdulillah banget ya Kak. Banyak yang bilang, aku tuh pas syuting dibilang kayak kamu masuk JKT tepat banget karena emang attitude anak JKT banyak yang bilang bagus gitu kan Kak. Syuting film Dilan itu. Iya, ini aku maksudnya bukannya gimana ya, bukannya meninggikan diri aku ya. Iya. Kayak tapi aku dengar dari orang lokasi kayak iya, aku kemarin ketemu ini baik banget tahu temen kamu gitu. Jadi ya emang bekalnya lebih kayak ke attitude, lebih kayak ke attitude sama mental biar gak kaget gitu loh Kak. Oke. Nah yang syuting film Dilan itu Acel ditawarin langsung sama Falcon Pictures kan? Iya. Ditawarin langsung atau ada castingnya dulu? Ditawarin langsung sama produsernya berarti gini ya, produsernya kayak nyari JKT sekarang yang lagi terkenal siapa gitu kali ya? Kayaknya gitu ya. Terus keluaran nama mungkin Acel. Terus siapa lagi yang keluar satu lagi tuh? Cika siapa? Ya mungkin Cika. Mungkin keluar nama-nama itu kan? Ya kan soalnya kalau gue kan ada di circle perfilman lah ya. Jadi kadang-kadang mungkin pertanyaannya ke produser, JKT sekarang yang lagi terkenal selain Z siapa? Mungkin keluarlah pertanyaan itu, akhirnya keluar nama Acel, keluar mungkin nama Cika apa sih, mungkin nama-nama siapa lah itu ya. Akhirnya mungkin produser, nah ini yang paling cocok nih. Enggak lah Kak. Enggak gitu ya? Enggak, emang sempat casting juga di Falcon ya, mungkin emang udah sempat. Waktu itu pas sebelumnya casting di Falcon belum rezeki. Terus itu apa boleh bocorin nggak? Casting apa itu dulu? Waktu itu series. Series, oke. Terus. Abis itu
pas ini mungkin cocok sama aku. Keterima Alhamdulillah di situ. Dan berapa scene? Banyak. Banyak. Oh berarti syuting Alhamdulillah. berapa hari syuting total? Kalau untuk aku 8 atau 9 gitu. 9 hari. Iya. Dan itu adalah pertama kali pengalaman syuting panjang berarti untuk Acel. Bener. 9 tuh panjang ya, Kak? Sebenarnya enggak Lumayan sih. Ya lumayan sih. 9 tuh. Nah, ini berarti kan pengalaman pertama nih Acel syuting nih. Gimana rasanya syuting? Wah, Kak. Capek kan? Capek, tapi sebenarnya itu dia, Kak, udah dapat bekal dari JKT. JKT kan ya kegiatannya juga alhamdulillah banget padat ya. Kayak sorenya bisa siap-siap teater, malam teater, terus malamnya latihan, terus besoknya langsung off air, on air. Ya sebenarnya udah biasa karena di JKT juga jadwalnya padat. Jadi pas syuting kemarin nggak kaget banget yang dari pagi sampai malam. Tapi by the way, Dylan syutingnya sehat banget lah. Iya. Syuting sehat soalnya anak kecil, banyak anak iya, kecil. jadi pulang cepet ya. Nah belum yang syuting yang Acel belum dapat yang sutradara yang pemainnya dewasa. Iya. Wah itu Cel, aduh Cel. Aku juga ngeliat teman-teman aku, wow, bisa sampai subuh baru kelar gitu. Iya gitu, harus banyak siapin mental dan minum vitamin gitu. Cuma Acel begitu, ini kan pengalaman syuting yang pertama buat Acel yang Dilan apa Waini. Dilan 1983 Waini. Ya, pengalaman pertama. Nah, sejauh ini nyaman, masih dengan persyutingan, maksudnya dengan dunia syuting, lampu, ngapalin skrip, masih nyaman. Masih nyaman. Soalnya tuh, jadi kan di lokasi set aku itu tuh anak kecil semua kan, Kak. Tapi mereka jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih senior dari aku. Kayak Adiat, Muzaki, Zayan, mereka tuh udah banyak banget kan Kak filmnya. Jadi kadang sebelum take juga mereka yang ngajarin aku kayak, ayo Kak ini dulu latihan dialog dulu, kayak oh iya. Jadi walaupun aku paling tua di sana, tapi hitungannya aku juga junior mereka sih kalau di dunia perfilman sebenarnya. Jadi mereka juga kayak ngebantu dan ngelatih aku juga buat kayak dialog tuh jangan dihafalin, tapi kayak harus bisa melekat banget dialog gitu, jangan kayak ngafal. Iya. Dan Acel nggak les acting lagi? Iya belum sempat sih, tapi aku pengen. Iya. Tapi aku pas film pertama itu belum. Iya soalnya film pertama masih santai ya, jadi kakak. Bener banget Kak, aku kemarin baru bahas itu. Untung banget film pertama aku tuh masih yang oke lah gitu. Aku sebenarnya pengen banget kayak film yang kayak action atau horror gitu sih. Oh itu capek banget ya. Coba Z itu film pertamanya horor kan soalnya. Waktu itu promo ke podcast ini. Nah Z itu, sialnya adalah editor nggak bisa datang. Jadi kasihan lah dia. Waktu itu Dilan mau promo lagi yang Dilan Ancika. Dilan Ancika. Tapi akhirnya yang datang cuma Arbaninya doang. Kita disuruh ke Bandung tapi kayak udah nggak usah lah, cukup Baninya aja karena Z udah pernah kesini kan. Jadi waktu itu capek banget karena callingan horor itu kebalik jamnya. Jadi karena banyak scene malam. Mungkin Acel di situ keimanannya mulai diuji coba itu. Iya, makanya kayak kuat nggak ya di dunia acting. Jadi aktor tuh berat banget. Tahu? Benar. Kalau gua aja udah yang titik yang kayak jadi produser sama sutradara aja dah. Capek. Makanya Acel kan baru mau masuk ke dunia ini kan. Baru mau, ya masih pemula Kak. Iya, tapi kedepannya akan mau syuting lagi kan? Iya, mau banget. YouTube juga kan bikin? Iya, aku baru bikin YouTube tapi baru berapa? 3 tuh. Udah 100.000 kan? 200 Kak. Wih, sombong kali. Mantap, nggak apa-apa. Dikoreksi ya. Dikoreksi. Nyari duit lebih gampang di YouTube sebenarnya. Masa sih Kak? Kalau rajin ya? Ya sebenarnya harus rajin sih, harus rajin bikin konten sih. Bener, kan waktu itu sempat bikin konten dinner sama fans ya? Iya itu giveaway 100.000 subscriber. Terus fansnya acak apa gimana Acel seleksinya? Oh itu tuh admin aku yang milih sama Momi. Jadi tuh kayak dikasih seleksi ada 10 orang. Atau bla bla bla, kayak pokoknya aku gak ngevote sama sekali. Tapi yang ngevote orang-orang di sekitar aku. Ya kayak mana nih alasannya paling bagus? Oh yang ini satu, yang ini vote-nya. Terus admin aku satu yang ini, Momi pilihnya yang ini, terus kayak kakakku pilihnya yang ini. Jadi aku nggak ikut campur tangan sama sekali. Takutnya kalau misalnya aku takutnya bias kan Kak, kayak wah lu milih ini karena lu kenal ya. Terus ternyata pas udah kayak ini Cel finalnya, ternyata aku kenal, misalnya aku juga kenal sama dia. Karena dia sering nonton JKT. Dia tuh jadi pelaut Kak. Jarang banget turun ke darat. Jadi dia sekalinya turun ke darat dan ada break, dia cuma buat nonton aku. Atau enggak kayak buat MNG sama aku gitu. Umur berapa dia?
26 kayaknya. Tua juga. Iya, 25 ya. Iya, itu tua juga ya, 26 loh. Terus habis itu udah ketemu dinner nih. Ketemu dinner. Dia gimana orangnya, gugup ketemu Acel apa? Untungnya ya Kak, untungnya banget. Aku tuh agak gini, aduh gimana ya kalau kakak ini pendiam ya. Tapi dia tuh emang sering banget video call sama aku. Kayak video call, jadi emang udah sering ngobrol dan tahu backstory dia gimana. Terus pas ngobrol di dinner itu, untung orangnya seru gitu. Kayak bisa diajak ngobrol lah, bisa tektokan dan bisa ngobrol gitu. Oh, naksir Acel. Enggak lah Kak. Ya Allah Kak. Ya, kenapa jadi framing? Oh gitu. Jadi udah ngobrol-ngobrol segala macam, ternyata untung nyambung ya. Untung nyambung, iya. Untung kayak nih nemu nih kliknya nih buat ngobrol sama dia gitu. Nextnya ada dinner lagi nggak Cel? Sebenarnya tuh pas 200.000 ini pengen giveaway lagi, bukber. Tapi kata admin aku, kamu mah naiknya cepet banget jadi mepet nih, mau GA lagi kan, kayak itu kan rezeki ya. Aku bingung, jadi emang yang ngurusin admin kata ya udah tunggu di 300 aja gitu. Sombong juga yang naiknya cepet ya. Itu kata admin aku ya guys. Itu kata admin aku. Nggak apa-apa Cel. Tapi memang kalau YouTube sebenarnya, kalau dunia YouTube tuh jauh lebih enak kerjanya ketimbang syuting sebenarnya. Bukan gua gimana ya. Cuma kan kalau gua memang di dunia persyutingan udah jauh lebih duluan daripada Acel. Iya benar. Setelah tahu nge-podcast gini-gini ternyata lebih enak begini. Lebih enak untuk mungkin karena gue introvert kali ya. Iya. Mungkin ya, kenal orang baru di set, mungkin agak draining juga buat gue ya. Ketemu sutradara baru. Cuma memang karena gue kuliahnya juga IKJ, terus nggak jauh dari perfilman dan dunia teater dan acting. Iya. Jadi pasti kerjaannya akan selalu di ranah itu, Cel. Betul. Dan di IKJ emang udah ditempa untuk lu begadang, lu udah siap mental untuk ngadapin sutradara yang galak mungkin atau apa segala macam. Itu buat gua yang kuliah di IKJ aja itu cukup menguras tenaga syuting itu. Makanya udah kayak makin sekarang ini ditawarin. Kemarin ada beberapa kali tuh ditawarin, ini dong syuting ini buat Netflix untuk gini-gini. Terus kayak ntar dulu ke manajer kayak bukannya ini saya lagi juga bukannya nolak rezeki atau dibilang sombong ya. Iya paham kok. Cuma ternyata nge-podcast ini jauh lebih nyaman dan lebih enak untuk gua, lebih cocok aja mungkin ya gitu. Nah, Acel kan baru film pertama. Iya. Dan kebetulan enak. Nyoba banyak film dan judul sih Kak. Action dan horor. Nextnya maunya. Action dan horor. Action tuh berarti kayak Mencuri Raden Saleh, nonton nggak Mencuri Raden Saleh? Iya nonton Mencuri Raden Saleh. Sama 13 Bom di Jakarta gitu-gitu. 13 Bom di Jakarta. Aku sebenarnya tuh aku punya celebrity crush, tapi kok kenapa aku yang mancing diri aku sendiri ya. Aku tuh ya nggak apa-apa. Ada siapa selebriti orang Indonesia nih? Indonesia. Siapa? Iqbal. Bukan. Siapa? Angga Yunanda. Bukan Kak, ada. Siapa? Tapi udah punya istri. Oh ya nggak apa-apa, siapa? Kak Chico Jericho. Kenapa kerasnya Chico Jericho? Gak apa-apa Kak, ganteng. Terus cowok banget. Cowok banget gitu kan. Terus aku tuh mulai kayak mau main film action karena nonton film dia. Yang mana pas kecil. Aku lupa lagi judulnya apa Kak. Oke. Om yang ini ganteng nih, aku jadiin celebrity crush sampai sekarang. Inspirasi. Istrinya juga aku suka banget. Putri Marino. Iya, Kak Putri Marino. Oh gitu, sukanya Chico Jericho. Iya, Kak kenal emang? Kenal. Serius? Iya, kenal. Ya nanti deh Kak Chico gitu-gitu. Iya Allah, janganlah Kak. Iya. Baik orangnya baik banget. Dan Chico Jericho tuh salah satu aktor yang humble. Orang yang nggak pernah sombong. Wah itu Chico Jericho tuh Bang Chico emang paling Bang Chico mantap kalau lagi nonton ya kan. Itu baik banget ya. Nggak ada aktor sejauh ini, banyak sih memang yang baik tapi baik banget emang. Nggak apa-apa Acel bener ngefans sama Chico Jericho. Aku pernahnya ketemunya sama Kak Putri Marinonya. Di mana? Di pas premier iya. Premier abis apa kayak lupa lagi Kak premier. Banyak premier dia. Terus. Abis itu kayak aku sapa kan kayak halo Kak, pernah nggak kenal. Abisnya kayak hai, dia kayak gitu. Abis kayak baik banget. Tapi nggak ngomong ngefans sama suami Kak. Enggak lah Kak, ya kali Kak, kayak aku ngefans lah sama Kak Chico. Celebrity crushnya nih. Nah kalau JKT yang bikin crush akhirnya mau gabung JKT Sanju itu. Kak Sanju. Nonton JKT dari kapan? SD? Aku dulu tuh sukanya ada AKB48-nya Kak, yang Produce 48-nya itu ada kayak survival show dari Korea. Itu tuh campuran AKB48 sama trainee Korea. Terus ada satu lagu judulnya High Tension pas dibawain. Terus gak lama kemudian JKT ngeluarin single High Tension. Oh, disitulah
menggelegar jiwanya Iya. Acel untuk pengen banget gabung JKT nih bener-bener. kalau gede. Senternya waktu itu Kak Yupi, Kak Cindy Yuvia. Oh Cindy Yuvia. Itu makanya langsung wah Iya kayak wah, semangat nih. wah idol banget nih gitu kan. Kak Yupi Oke. kan idol banget ya pada saat Oke. itu ya. Terus Oke. langsung menggebu-gebu. Terus oke harus Gabung. gabung. Alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. Nah kalau yang pengen acting karena nonton apa? Atau enggak suka nonton atau enggak? Kalau pas acting aku itu mau mulai acting karena ngelihat film horor Indonesia apa ya judulnya? Acel lupa Iya, Kak, semua aku lupa judulnya. sih, Kak. Pokoknya Gimana? karyanya Om Joko Anwar. Oke, apa Mengabdi Setan? Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Oh. Perempuan Tanah Jahanam. Nonton itu Acel di bioskop. Nonton. Gokil. Aku Pengabdi Setan 1, 2. Iya baru 2. Iya 1, 2 aku Jangan ada 3-nya aku belum ya. nonton. Dan itu pemainnya tuh Hmm. ada 2 orang yang sekarang aku lagi main di Dilan, Kak. Siapa? Adiat yang jadi adenya. Oh iya iya. Yang jadi iya. anaknya Anaknya, sorry. jadi Yang anaknya. sama si Muzaki yang jadi Oh iya main ya di Pengabdi iya yang Setan di ya? kedua Muzaki main. Ih Joko Anwar sering datang ke sini. Oh serius, Kak? Orang deket kantornya. Ih sering banget tau gitu kan. Ngefans Ngomong banget. ini Bang Joko ada yang ngefans nih sama Bang Iya. Joko. Apalagi dia mau ngeluarin ini kan Kak Siksa. Siksa kubur. Siksa kubur ya. Siksa Iya. kubur. Mau nonton pasti nanti ya. Nanti premier aku datang. Aku Oh, bahkan yang gila. kayak Oh diundang premier. iya Iya. sama Muzaki kan kayak Oke, oke. Mus ini premiernya kapan? Aku yang kayak nyecer emang karyanya Om Joko Anwar. Iyalah pastilah. Bang Aku Joko. ngikutin tuh kayak yang apa namanya teori-teorinya dari film-film sebelumnya gitu yang suka seliwetan di TikTok aku sampai ngeliatin. Terus Oh kayak gitu. mulai saat itu wah kayaknya acting horror seru banget nih, bagus kan filmnya. Apalagi aku sukanya yang kedua sih sebenarnya. Oke. Film horor kebanyakan Indonesia yang ditonton ya. Jepang Iya, yang iya. gitu-gitu nggak nonton. Thailand yang serem-serem gitu. Enggak. Nggak berani ya. Takut kena mental ya. Kalau Jepang seserem itu si Ju-on. Nonton. Tapi Nonton. nonton. Yang dulu awal apa yang udah Netflix? Yang dulu awal banget. Buset serem yang banget itu. apa sih yang apa namanya yang Sadako itu. Sadako. Iya iya. Yang gitu aku nggak berani kalau ini. Kalau Jepang kurang berani. Jadi horor kebanyakan nonton horor Indonesia. Horor Indo. Apa aja yang favoritnya sampai sekarang? Nggak harus ingat judulnya, ingat artisnya aja dah. Pokoknya Pengabdi Setan 2. Oke, Itu 2 favorit. spesifik nih 2. Iya, Pengabdi Setan 2 Oke, spesifik. oke. Terus Perempuan Perempuan Tanah Jahanam tadi. Tanah Jahanam. Suka banget. Apalagi? Terus pas kecil itu tuh ada pokoknya tentang gantung diri gitu deh, Kak. Ini apa nih horor Indonesia? Horor Indonesia. Tentang gantung diri, Iya, apa tentang ya? gantung diri. Artisnya inget gak siapa? Enggak lagi, Kak. Aduh aku lupa. Ceritanya Pokoknya bagaimana? Aku tuh emang aku nggak suka nonton film. Aku baru suka Oke. nonton film tuh ya kayak Horor. horor yang keluar Pengabdi Setan 2 itu aku mulai suka sama Perempuan Oh. Tanah Jahanam juga. Gantung diri apa ya, penasaran? Iya. Ah, udah nonton Ada kakaknya ya jangan-jangan ya. Wih nggak ada. Nggak ada kok guanya mah, tapi penasaran apa ya? Aku lupa film? pokoknya dia tuh kayak di sekolah, terus dia gantung diri, terus sekolahnya jadi angker dan lain-lain. Oh ini kali yang Ricis main ya? Apa? Bukan Ricis. Bukan. Itu kan di Disney Plus kan. Iya siapa sih Ricis sama si siapa? Kak Wilona, Natasha Wilona. Tapi Bukan Kak. yang itu. Bukan yang itu, ada lagi. Oh. Kayak sekolah jadi angker dan lain-lain. Oh berarti ada lagi ya nanti. Oh itu suka tuh ya. Suka. Oh sama satu film one of my favorite movie itu filmnya Kak Raditya Dika. Yang mana? Yang Hangout ya? Hangout. Hangout. Yang di ke hutan. Iya yang di hutan-hutan. Oh suka tuh. Aku suka. Terus filmnya Kak Ernest yang Ciptaku Sebelah. Oh suka. Iya suka juga itu. Oh, agak lain nggak nonton agak Agak lain? lain. Oh iya agak lain kan baru ya. Aku kayak ingetnya yang dulu-dulu Iya gitu. agak lain. Masa aku tuh bukan tipe yang nonton film, aku lebih suka denger lagu soalnya. Oh, lagu lagi didengerin sekarang apa Cel? Aku band favorit aku itu The Neighborhood, Kak. Tapi Oh, Gen Z sekali ya. Iya, Enggak juga sih, enggak Gen Z juga. Milenial juga suka kok. Oh, Neighborhood. The Neighborhood. Metal enggak suka metal? Metal kurang. Datang dong Hammer Sonic. Apa tuh, Kak? acara Ini enggak acara metal aja, pas acara pas metal. masuk kayak ternyata banyak poster metal ya di sini. Iya, enggak juga sih, gabung aja campur. Oh, gitu. Nah, Ada metal. ada di luar yang Iya di luar ya. Ya, cuman nih Cel, biasa kan kita bacain pertanyaan sebelum udahan. No, oke. Cuma ada satu pertanyaan aja sih tadi agak nyangkut. Masalah second account kan gua kan gak Gen Z ya. Iya, gua kan gak Gen Z. Jadi kenapa sih ini apa namanya orang-orang suka bikin second account terutama Acel. Buat apa sih second account? Kan akun pertama aja cukup ya. Sebenarnya buat apa sih? Buat stalking orang, buat ngata-ngatain orang atau buat apa yang nggak bisa nggak diupload tahu. di
first account gitu? Sekarang tuh orang nggak butuh 2 account doang Kak. Aku 3. 4. Buset. Aku 4. Mau tahu nggak? Jadi apa gunanya? Mau ya pengen tahu, coba gimana? Yang pertama itu kan buat first account ya, buat kayak update endorse brand dan lain-lain. Terus yang kayak lebih keseharian yang bisa diupload gitu. Kalau misalnya yang second account lebih kayak ke main sama teman-teman. Tapi bukan party ya, Iya, tapi kan first account juga bisa upload sama teman-teman. Sebenarnya bisa Kak, tapi tuh kalau misalnya second lebih kayak ke lebih private aja gitu. Apa ya? Pakai ada yang ngebatasin gitu. Ya tapi kan gunanya bikin account supaya bisa dilihat banyak orang kan. Iya sih, atau enggak tuh aku biasa lebih kayak ngepost hal yang dumb. Oh iya yang bego-begoan. Iya bukan dumb bego, kayak dumb account itu. Kayak dumb foto Kak, kayak foto-foto nyampah. Itu di second account. Foto nyampah dan foto tuh gimana tuh? Berarti foto nyampah kayak satu ekspresi bisa banyak diupload gitu. Bukan, bisa kayak kita lagi liburan ke Bali nih Kak. Kadang ada yang disaring buat diupload ke first account, terus yang second tuh lebih kayak ke yang ya lumayan video yang nggak penting lah buat dikonsumsi publik gitu. Ya, kayak foto pasir gitu kayak apa sih? Iya, gitu kan nggak penting kayak orang nggak mau lihat gitu, orang nggak mau tahu. Terus kalau di second aku lebih ke update yang teman. Ya teman sih, lebih kayak pergi kemana yang nggak pengen orang tahu banget. Kayak misalnya mau makan nih sama ini tapi di second account aja ya, males kalau di first account rame nanti yang gitu-gitu. Third account itu buat nangis-nangis, buat curhat-curhat panjang, buat lagu-lagu galau, itu di situ. Followersnya sama. Yang second account, third account lebih spesifik lagi. Circle lebih kecil lagi. Iya, pokoknya tuh kalau second account aku followersnya masih ratusan, kalau third aku cuma belasan. Belasan jadi doang. Buat nangis-nangis doang. Nangis-nangis terus kayak nyampah atau kayak galau di situ, atau kayak cerita atau happy, excited, atau kayak wah mau ini nih, aku mau kesini nih, terus kayak tapi ada si ini ya, pakai gitulah, cerita-cerita gosip-gosip lah. Galau terakhir yang boleh di-sharing ke podcast ini apa? Yang di third account doang? Galau ini terakhir. Acel upload apa? Boleh dikasih tahu nggak? Graduate mah udah umum lah ya. Udah lama. Ada galau apa nggak? Yang boleh di-share aja. Yang sekiranya boleh di-share. Apa ya? Apa? Berantem sama orang tua? Enggak. Berantem sama cowok? Tidak. Aku suka orang tapi dianya nggak tahu kan. Gitu. Sumpah. Tapi soalnya aku suka sama orang tapi kayak aku ngerasa dia mah untouchable gitu, kayak udah aku kubur mimpiku dalam-dalam lah. Ya kan Acel udah 19 tahun boleh. Iya. Sharing romantis boleh. Iya gitu doang kok guys. Soalnya emang cemburuan Kak fans aku tuh. Oh gitu. Iya cemburuan banget. Ya kayak aku cuma suka. Aku kayak suka tapi kayaknya. Tapi bukan kalangan selebritis ya? Atau untouchable nih karena dia jangan sekolah. Gitu lah, Kak. Jangan gitu nanti dicari beneran. Oh iya bener. Iya, ada lah pasti ada lah kayak untouchable dia ya. Acel bisa gitu. Begitu ya. Ada orang kayaknya Acel ngomong suka ke cowoknya, gue suka juga Cel gitu. Mungkin ya. Enggak Kak, masa emang aku tuh kalau misalnya suka sama orang lebih pilih kayak diem. Emang gitu? Iya, aku lebih pilih diem sampai orangnya datang sendiri, padahal kan nggak bisa ya. Iya nggak bisa. Kalau cowoknya yang agresif ke Acel gimana? Ilfil nggak Acel? Enggak. Oh seneng. Iya, kecuali kalau emang aku suka. Kalau nggak suka mah ya annoying. Oh gitu. Iya, terakhir karena gitu doang sih. Oh sedih karena dia. Acel coba ngomong dulu. Enggak, Acel coba ngomong dulu makanya. Siapa tahu orangnya juga. Gak mau Kak. Tapi di follow Acel nggak? Jangan gitu Kak. Orang tuh kalau nyari tuh takut bisa banget. langsung ketahuan ya. Nggak akan ketahuan. Tapi maksudnya berteman di sosmed atau tidak? Enggak ya. Oh ya. Ya itu dulu berarti langkah awal, follow dulu. Nggak DM mau, Kak. terus Acel DM DM aja Cel. Emang Kakak ketemu istri Kakak gitu ya? Iya. Serius? Nggak, jadi gini, kalau ketemu istri yang sekarang itu tuh jadi Instastory-nya temennya gua. Jadi ada satu temen cewek, dia itu ada di Instastory-nya dia. Terus habis itu DM, siapa itu, kenalin dong. Oh, ada gitunya. Gitu, terus ini namanya ini Yumi, follow aja. Terus gua follow, ternyata pas gua follow itu masih punya pacar. Oh. Gitu ceritanya. Berarti Kakak bisa lebih galau lagi sebenarnya dari aku ya? Sebenarnya. Jadi sempat unfollow karena punya pacar, takutnya mengganggu. Sempat unfollow, Cel. Oh
Oh gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian atau apa ketemu lagi, lihat di explore, follow lagi. Halo apa kabar? Bukan apa kabar, pokoknya ngomongin apalah gitu. Karena dia suka drama Korea. Dia ngehubungin duluan. Enggak, gue tetap tetep cowok. kakak. Jadi waktu itu dia ngupload Instastory drama Korea. Yang aduh lupa lagi tuh apa sih drama Korea dulu terkenal tapi lupa nih judulnya. Apa? Lupa. Tapi habis itu dia ngupload Captain Ri itu apa ya, Dim? Captain Ri. Ini Crash Landing on You. Ya itu era-era Crash Landing on You tuh. Iya. Nah akhirnya nonton itu ya. Gue juga nonton dari situ obrolannya. Nah Acel follow aja dulu cowoknya. Gak mau Kak, aku terus mau ngejar. Ya kan emansipasi, nggak apa-apa kejar Iya aja sih, Cel. Kalau ya, suka daripada galau kan tertekan lagi nanti. Iya. Iya. Tapi aku udah kayak ngubur dalam-dalam Kak. Kalau udah. jodoh nggak kemana kan kayak kakak. Iya benar. Nanti tiba-tiba ada aja dipertemukan di suatu tempat. Ya, Nggak jadi tahu. third account tuh itu ya buat yang galau-galau nangis-nangis. Fourth account. Kalau Fourth account buat misalnya apa? fourth account buat nge-stalk. Siapa yang di stall? Banyak Kak, jangan gitu lah Kak. Nanti tuh mereka Yang di stall adalah cowok yang tadi. enggak juga ya. Oh, Aduh, iya. Kak, aku takutnya nanti kayak aku Iya, dikira ketahuan. creepy Iya, atau enggak lah. segala macem. Ya benar. Enggak, sebenarnya bukan buat nge-stalk cowok sih. Kayak Buat komen di akun-akun receh ya? enggak, aku enggak pernah komen-komen gitu kan, nyampe banget sumpah. Oh, gitu. Aku kayak lebih ke biasanya buat all shop juga. Buat nge-follow all shop misalnya. All shopnya bener nggak? Legit nggak gitu? Itu gitu. Iya kayak gitu. Masa kalau misalnya di follow-nya di second nanti kayak ngapain nge-followin akun-akun kayak gini, kayak all shop begini gitu kan. Nah, fourth account tujuannya itu. Fourth account buat all shop atau enggak ya buat nge-stalk sebatasin story orang aja sih. Stok musuhnya Acel lagi apa dia nih supaya nggak ketahuan nih. Wah, nggak punya musuh Kak. Wih, Kan jangan gila. mancing dong. Nggak ada musuh. Insya Allah. Insya Allah tidak ada ya. Oh gitu. Jadi itu Gitu. tujuannya. Jadi anak Gen Z sekarang ini harus ada 4 account tuh gitu dibagi-bagi. Iya. Oh, tapi ini Gen Z itu kan lagi diserang kemarin ada lagi banyak lah maksudnya Iya, diserang. Katanya itu Gen Z itu dikenal pemalas karena sekarang udah ada teknologi jadi bisa pesan makan langsung datang. Acel setuju nggak kalau Gen Z itu pemalas terus habis itu nggak bisa kerja di bawah pressure gitu-gitu tekanan, setuju nggak Acel? Nggak setuju lah. Oke. Buktinya sekarang anak-anak umur sekarang banyak justru karena ada handphone itu Kak. Jadi gampang. Kayak mau jualan kayak di all shop, online shopping sekarang gampang. Terus kayak memblending diri di sosmed kayak aku sekarang gampang, enak lah justru Gen Z. Iya jadi gitu Membela ya. Gen Z. Membela Gen Z ya. Ya udah berarti kita baca pertanyaan nih sebelum udahan nih. Boleh. Pertanyaan nih pasti banyak sekali. Tadi pertanyaannya ada yang mau syuting film horor nggak? Tadi udah tuh Iya kan. udah kejawab, mau banget mau. Iya. Waduh, ini ada sebenarnya ini pengajar gue di Wall Street sih, dia nanya. Serius. Apa? Dia nanya how do you deal with unnecessary attention, berarti kayak yang ya atensi yang nggak penting gitu. Tapi kan tadi kita udah bahas sebenarnya kan soal Acel kan kalau misalkan ada yang attention yang tidak penting, ya udah Acel yang pancing terus kan kayak harus gimana kan. Soalnya katanya Acel itu you are so popular among teenagers and adult. Amin. Berarti diantara semua teenagers nih terkenal nih, berarti gimana? Ya udah kita jawab tadi ya. Kayaknya nggak ada, nggak ada. Yang tadi kan kita bilang maksudnya Acel kalau misalkan ada fans yang annoying minta diwarot terus atau apa, ya udah Acel biasa-biasa aja. Iya. Dan nggak ada yang sejauh ini yang se-annoying yang tadi ngikut-ngikut ke bioskop. Cuma itu doang kan. Jadi itu udah dijawab ya Rain. Karena nggak ada yang gimana-gimana. Oke. Ada niatan main film horor udah tadi kan Acel ngefans sama Bang Joko Anwar. Titip tak salam aja Bang. Oke Galang. Oke Kak Galang sudah sampai salamnya. Nah itu bener nggak sih kalau Wota kagak mandi ke show? Mandi kok. Mandi ya? Wangi-wangi tahu. Kadang kayak itu stereotype aja dulu kan kayak padahal kayak sepengalaman aku fans aku wangi-wangi aja kok dan bersih kan? Justru kayak mereka tuh mau ketemu Oshi ya rapi-rapi gitu Kak. Alhamdulillah sekarang sih wangi-wangi kok. Yang pelaut juga kan wangi. Iya wangi kan? Kan itu lagi mau pelaut wangi guys. Iya benar. Ini kayaknya pertanyaan semua Wota ya. Adakah terfikirkan untuk menikahi fans? Pernah nggak sih terpikir kayak gitu? Untuk saat ini kan jodoh nggak ada yang tahu ya Kak.
Tapi aku tuh nggak pernah nge-reach orang duluan sih untuk sekarang ini. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang aku sebenarnya pengennya kok jadi serius gini Iya, sih. nggak apa-apa, Kalau iya. misalnya untuk sekarang aku sih sebenarnya ya pengennya yang seprofesi ya. Oh, Pengennya yang seprofesi. selebritis juga. Nggak harus selebritis sih sebenarnya. Yang penting ngerti Situasinya. situasi dapur entertain tuh gimana lah ya. Oh, jadi ya kita sekali lagi jodoh kita nggak ada yang Iya, tahu ya. nggak Bisa ada yang aja tahu, mungkin benar. fans ini ternyata pengen nikahin Acel, terus Iya, tiba-tiba dia iya, berusaha jadi terkenal. Iya. Bisa aja. Kan siapa tahu ya kan? Aduh Kak, Iya. ya tapi sebenarnya nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu ya, nggak boleh judgmental juga. Iya. Tapi untuk saat ini belum sih, belum mikirin. Belum mikirin ya. Berarti karena masih 19 tahun juga. Emang kalau Acel pribadi kepikiran nikah umur berapa, Cel? Kalau dibayangkan kan biasa anak-anak cewek suka ngebayangin nikah umur 25, 26. Kalau Acel Aku pengennya 27, 28 sih, tapi terakhir panjang aku juga dengar orang ngomong kayak gini dia nikah muda Kak. Jadi aku takut kayak aku ngomong 27, 28 nanti kan nggak tahu jodohnya datangnya cepet lagi dikasih sama Tuhan kan, sama Allah. Gak ada yang tahu guys. Sumpah takut juga sih Kak nikah muda. ya kan nggak tahu jodohnya siapa Iya, tahu. nggak tahu jodohnya siapa kan guys. Iya kan? Kalau benar-benar. nikah muda lumayan, kadang-kadang tuh rezekinya makin banyak. Amin, amin. Gitu, makanya makanan favorit Acel. Makanan favorit aku, Heeh. karena aku orang Palembang, makanan favorit aku adalah tekwan dan pempek. Oh, Acel tuh orang Palembang. Aku orang Palembang. Jadi tekwan dan Tekwan dan pempek. Oh, itu pempeknya spesifik nggak ada apa nggak? Oh, aku paling suka kapal selam sama kulit sih. Oh, iya, Kapal enak selam, banget. kapal selam. Wah, udah kulit. puasa-puasa begini lagi Ya Allah Kak. Ngomongin kapal selam gitu. Tadi udah gimana keluar dari JKT, udah kan? Udah alasannya udah. Acel lebih sayang Adele apa Zi? Lebih Dua-duanya sayang siapa? Kak, dua-duanya. Heeh. Zee kan teman dari kecil, Adele juga teman yang nemenin aku di JKT. Oke. Jadi dua-duanya sih. Kalau disuruh milih satu siapa? Nggak bisa Kak, Nggak bisa. nggak bisa. Punya porsinya masing-masing lah dalam pertemanan itu. Oke. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, pilih Adele atau Acelitic? Acelitic. Ayo. Aduh, Oh, bingung kan? kan Asialitik jumlahnya lebih banyak ya, Asialitik deh. Acelitic. Asialitik. Sorry ya, Adele. Maaf ya Del. Oh, wah ini seru nih. Koreo tersulit di JKT menurut Acel. Korea tersulit di JKT menurut aku adalah Jiwaru Days. Yang mana itu ya? Itu lagu ya lumayan baru sih. Jikalau air mata berlinang dari kedua matamu. Itu tuh lagunya happy. Tapi susah banget karyanya. Lebih kayak ke tangan sama kaki. Tangannya masih di sini, kakinya udah ngangkat satu gitu-gitu lah Kak. Itu yang paling sulit ya? Iya, sama ada satu lagi Mas Binau judulnya. Oke, sama sulitnya. Sama sulitnya juga. Tapi kalau lagu JKT yang suka banget selain tadi kita Mentari Senja, apa yang Acel suka bawain? Yang ada di live show aku sih judulnya tuh Angin Musim Semi Pertama sama Janjia judulnya. Itu yang paling seneng. Senengnya karena liriknya tuh sedih tapi alunan lagunya happy. Jadi lagunya tuh aslinya tentang kayak perpisahan dan segala macam, tapi yang kayak katanya hidup itu hanya sebuah perpisahan, yang kayak senang gitu. Jadi kayak kadang dengan lagu itu sambil nangis tapi sambil termotivasi juga. Jadi aku suka dua lagu itu. Dua lagu itu. Acel dari tadi suka lirik sedih-sedih ya. Kayaknya third account iya. sering upload di sini. Third account Gak ini ya. sering kok, gak sering. Kak jangan gitu jadi kayak hopeless romantic banget aku ya. Iya, maksudnya tadi Mentari Senja nangis. Iya, Terus habis itu zodiak apa sih? Capricorn. Oh, nggak tahu lagi kalau Capricorn Emang ini kakak apa? apa sih? Virgo. Virgo. Iya, Capricorn emang apa kalau menurut Acel? Nanti Orangnya. jadi bahas zodiak lagi Kak. Tapi dijawab kan. Iya. Tapi Capricorn, kalau tata-tata Capricorn tegas orangnya Kak. Gak Tegas. tahu nih kenapa aku. Pernah marahin cowok yang deketin Acel, maksudnya yang naksir sama Acel tapi enggak, gue gak suka malu. Pernah gitu gak? Kan tegas katanya. Pernah gak kayak gitu? Enggak pernah. Oh, gak pernah. Selalu baik-baik. Maaf ya, kita temenan aja dulu. Alasan Acel nolak biasa apa? Kalau temenan aja dulu itu apa? Gak cocoknya karena apa nih? Aku orangnya tuh pasif kan Kak. Kadang kalau dalam berhubungan aku tuh pasif. Emang aku kelihatannya ceria banget, kayak friendly dan lain-lain. Tapi sebenarnya aku tuh aslinya kalau dalam berhubungan aku agak pasif. Jadi ngikut aja cowoknya kemana. Mau makan apa terserah gitu. iya, tapi lebih kayak ke pasif terus nanti
aku udah ngebayangin nih, aduh kalau aku punya hubungan pasti aku tuh yang pasif, yang kayak aku males lah pokoknya, aku males sebenarnya kayak berhubungan kayak gitu karena aku pasif Kak, masih pasif, masih labil kan. Oke, berarti harus nyari cowoknya nanti ke depannya yang aktif Yang banget. aktif, betul. Tapi jangan hiperaktif juga sih. Iya, Takut ya. PR banget ya. Tapi Momi bolehin pacaran boleh? Masih udah boleh? Atau harus Sempet kenal nggak dulu boleh. ke Momi dulu? Sempet Ya nggak pasti boleh. Tapi sekarang kan udah 19 tahun ya. Udah boleh pasti Harus kan? kenal sama Momi dulu. Aku mau temenan sama cowok manapun itu juga harus kenal sama Momi dulu. Oh, jadi kalau Momi approve baru. Iya. Oh, gitu. Ya ini aja sih apa namanya? Ada yang pesan ini Bang, titip pesan aja untuk tetap sabar ngadepin banyak hater sama oknum-oknum gak jelas. Oh iya, itu Semangat, Cel. pasti. Pokoknya itu ada yang nyemangatin gitu doang. Target terdekat setelah lulus dari JKT main film tadi kan? Main film. Sejauh ini masih ini ya. Kuliah mau kasih tahu nggak, bocorin nggak kuliah mau lanjut kemana rencananya? Kuliah mau lanjut ya online Ilkom tadi. Tapi untuk kampusnya masih dirahasiakan ya. Oke, berarti untuk kedepannya semoga Acel mantap selalu. Amin Kak. Ya kan, semoga bisa kuliah. Amin. Bisa syuting sambil Amin, kuliah, amin, tapi kuliah online amin, kan online, rencananya. Pokoknya semoga lancar semuanya. Amin Kak. Semoga bisa menemukan cowok yang aktif. Ya Allah. Jadi tidak galau di third account. Iya, amin. Ya semoga karirnya setelah JKT makin melejit. Amin. Ya attitude kan udah dilatih di selama di Iya, JKT ya. betul. Ya semoga Acel baik terus ya. Amin Kak. Pokoknya sehat-sehat terus, dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.